Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ruang Dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai, kisah nyata, legenda yang masih hidup, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara, setiap bisikan, bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Radio Misteri, tempat kisah nyata dan urban, legend bersatu, hadir untuk Anda. Di Purwokerto, sebuah kota yang dikenal tenang dengan suasana khas Jawa Tengah, ada satu warung makan yang belakangan menjadi buah bibir. Warung itu milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Haji Sukma. Hanya dalam waktu singkat sejak pertama kali membuka usahanya, warung itu langsung merajai jagat kuliner di sekitarnya. Setiap hari, dari pagi sampai malam, antrean pembeli tidak pernah putus. Bahkan, orang rela menunggu lama meskipun di sekitar tempat itu banyak warung lain yang menjual. Menu sup ayam geprek sebenarnya bukan makanan langka. Hampir di setiap sudut kota bisa ditemukan. Tetapi, ayam geprek buatan Bu Haji Sukma dianggap berbeda. Rasanya begitu menggugah selera, pedasnya pas, gurihnya menempel di lidah, dan entah mengapa orang yang sudah sekali mencoba selalu ingin kembali lagi. Keanehan itu tidak hanya sampai di situ. Harga makanan di warung Bu Haji Sukma terbilang lebih mahal dibandingkan tempat lain. Namun, pembeli tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka tetap setia datang, seolah ada sesuatu yang menarik mereka tanpa bisa dijelaskan. Warga sekitar mulai merasa heran. Bagaimana mungkin warung sederhana yang dulunya tidak menonjol tiba-tiba bisa menjadi sehebat itu? Apalagi, warung tersebut baru berdiri sekitar 1 tahun. Padahal, ada banyak usaha sejenis yang sudah lebih lama, tetapi tidak pernah seramai milik Bu Haji Sukma. Di antara para pedagang lain, rasa iri mulai tumbuh. Ada yang terang-terangan mengeluh bahwa rezeki mereka tersedot habis karena warung Bu Haji Sukma. Beberapa bahkan mencoba menyelidiki rahasia di balik kesuksesan itu. Namun, hasilnya nihil. Semua orang yang datang ke sana memang terlihat puas, dan tidak ada yang bisa membantah bahwa ayam gepreknya memang istimewa. Meski begitu, gosip tetap berkembang. Ada yang bilang Bu Haji Sukma punya resep turun temuran yang tidak dimiliki orang lain. Ada pula yang menduga ia memakai jempi-jempi atau susuk agar warungnya laris. Bisik-bisik semacam itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan warga sekitar yang mulai merasa janggal dengan perubahan hidup Bu Haji Sukma dulu. Bu Haji Sukma dikenal sebagai perempuan sederhana. Ia tinggal di rumah kecil bersama suaminya, Pak Harun, seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Kehidupan mereka tidak berlebih, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Namun, semua itu berubah drastis setelah Pak Harun meninggal. Secara mendadak, setelah kepergian suaminya, orang-orang justru melihat Bu Haji Sukma semakin makmur. Dalam waktu singkat, rumahnya direnovasi besar-besaran, ia membeli mobil, dan perhiasan emasnya terlihat berkilau saat ia melayani pembeli. Warga jadi semakin heran, dari mana datangnya semua harta itu? Bagaimana mungkin hanya dengan berjualan ayam geprek, ia bisa hidup begitu mewah? Bagi sebagian orang, mungkin itu wajar saja. Namanya usaha bisa saja tiba-tiba sukses karena faktor keberuntungan. Namun, bagi sebagian lain, ada yang merasa kisah Bu Haji Sukma terlalu aneh untuk sekadar disebut kebetulan. Apalagi, kematian Pak Harun masih meninggalkan tanda tanya besar. Ia meninggal begitu saja, tanpa sakit parah, tanpa keluhan yang jelas. Sehari sebelum wafat, ia masih terlihat segar dan bercanda dengan tetangga. Namun, malamnya ia menghembuskan napas terakhir di rumah. Kabar itu menyebar cepat, mengejutkan banyak orang. Tidak lama setelah kematian itu, warung Bu Haji Sukma mendadak ramai. Seperti ada kekuatan gaib yang mendorong kesuksesannya. Bagi sebagian warga, kebetulan itu terlalu mencurigakan. Ada yang mulai berbisik bahwa mungkin Bu Haji Sukma melakukan sesuatu yang tidak wajar demi kekayaan. Namun, gosip tetaplah gosip, tidak ada bukti nyata. Lagi pula bagi sebagian orang, siapa yang peduli? Yang penting perut kenyang, lidah puas, dan mereka bisa menikmati ayam geprek paling enak di kota itu. Maka, meski gosip miring beredar, antrian tetap mengular setiap hari. Saja, ada satu hal yang jarang diperhatikan pembeli. Jika diperhatikan dengan saksama, setiap kali Bu Haji Sukma menggoreng ayam, wajahnya berubah seperti penuh konsentrasi yang aneh. Seolah-olah ia tidak hanya sekadar memasak, melainkan sedang melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Gerakannya sangat hati-hati, bibirnya kadang bergerak seperti sedang melafalkan sesuatu, entah doa atau mantra. Beberapa karyawan yang membantu di warung juga merasa janggal. Mereka kadang mendengar Bu Haji Sukma berbicara sendiri di dapur,
terutama saat malam menjelang tutup warung. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa ia sedang berzikir atau berdoa agar usahanya lancar. Jawaban itu terdengar masuk akal, namun tetap menyisakan rasa aneh bagi mereka yang mendengarnya. Di balik keramaian warung itu, tersimpan rahasia gelap yang tidak diketahui banyak orang. Rahasia yang berkaitan dengan tumbalnya sendiri. Rahasia yang membuat ayam geprek Bu Haji Sukma bukan sekadar makanan biasa, melainkan hasil dari sebuah perjanjian yang tidak kasat mata. Namun, di babak awal ini, masyarakat Purwokerto masih menganggap warung Bu Haji Sukma sebagai berkah. Mereka tidak menyadari bahwa di balik setiap potong ayam renyah dan sambal pedas yang mereka nikmati, ada cerita kelam yang menyeramkan, cerita tentang pesugihan, darah, dan pengorbanan yang akan segera terungkap perlahan. Nama Bu Haji Sukma kian melambung di Purwokerto. Hampir setiap orang pernah mendengar tentang warung ayam geprek miliknya. Namun di balik popularitas itu, ada sisi kehidupan Bu Haji Sukma yang sering kali menjadi bahan pembicaraan warga dulu. Jauh sebelum warungnya berdiri, kehidupan Bu Haji Sukma tidak pernah menonjol. Ia hanya perempuan biasa, seorang istri dari tukang becak bernama Pak Harun. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana, berdinding bata tanpa plester, halaman sempit yang ditumbuhi tanaman liar. Kehidupan rumah tangga mereka sangat bersahaja. Pendapatan Pak Harun tidak banyak, tetapi cukup untuk sekadar makan sehari-hari. Warga mengenal pasangan itu sebagai keluarga yang baik, meski tidak dekat-dekat amat. Bu Haji Sukma dikenal rajin, mengaji di musala, sesekali ikut kegiatan ibu-ibu kampung, namun tidak pernah terlihat menonjol. Ia hanya seorang perempuan paruh baya yang hidupnya biasa-biasa saja. Namun, segalanya berubah drastis setelah Pak Harun meninggal dunia. Kematian itu benar-benar mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda sakit parah. Bahkan, siangnya Pak Harun masih terlihat sehat, sempat bercanda dengan tetangga, dan bercerita ingin membeli sepeda baru untuk menarik becaknya. Tetapi malamnya, ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Wajahnya pucat, matanya terbuka seolah ada rasa terkejut yang tidak sempat terucapkan. Kabar kematian itu menyebar cepat. Banyak yang hadir di pemakaman, dan semua merasa iba pada Bu Haji Sukma yang tiba-tiba menjadi janda. Orang-orang mengira kehidupannya akan semakin sulit setelah kehilangan tulang punggung keluarga. Namun, tak lama setelah itu, justru terjadi hal yang mengejutkan. Hanya dalam hitungan bulan, Bu Haji Sukma mendirikan warung ayam geprek di tepi jalan utama. Modalnya jelas besar. Banyak orang bertanya-tanya, dari mana ia mendapat uang sebanyak itu? Sebab semua tahu, selama suaminya hidup, mereka tidak pernah terlihat memiliki tabungan berlebih. Perubahan hidup Bu Haji Sukma semakin terlihat mencolok. Rumahnya yang dulunya reot, tiba-tiba direnovasi besar. Dindingnya dilapisi cat baru, lantainya dipasangi keramik mengilap, bahkan ia memasang pagar besi tinggi di depan rumah. Tidak hanya itu, ia juga membeli mobil mewah yang terparkir manis. Kalung emas melingkar di lehernya, dan gelang berkilauan menghiasi pergelangan tangannya. Semua perubahan itu membuat banyak orang tercengang. Dalam waktu singkat, seorang janda sederhana mendadak menjelma menjadi wanita kaya. Tidak sedikit yang mengaitkan hal itu dengan keberuntungan usahanya. Tetapi ada pula yang merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Warga mulai memperhatikan kebiasaan Bu Haji Sukma. Ia jarang terlihat bergaul lagi seperti dulu. Lebih sering sibuk mengurus warungnya, bahkan hingga larut malam. Konon, ada tetangga yang mengaku melihat lampu dapurnya tetap menyala sampai dini hari. Dari dalam, terdengar suara samar seperti orang berbicara. Padahal ia sendirian. Doa, begitu jawaban yang sering ia lontarkan jika ditanya. Namun, ada nada aneh dalam suaranya, seperti menutupi sesuatu. Karyawan yang bekerja di warung juga kerap merasa janggal. Ada yang mengatakan pernah melihat Bu Haji Sukma membawa ayam mentah ke belakang rumah, lalu kembali dengan wajah pucat namun tersenyum aneh. Ketika ditanya, ia hanya berkata bahwa itu bagian dari resep rahasia. Warga Purwokerto memang terbiasa dengan gosip, tetapi cerita tentang Bu Haji Sukma terasa berbeda. Ada ketakutan yang perlahan menyelimuti orang-orang yang dekat dengannya. Mereka ingin tahu rahasia kesuksesan itu, tetapi tidak berani bertanya langsung. Di sisi lain, ada yang berusaha menutup mata. Mereka berpikir, selama ayam geprek Bu Haji Sukma enak, buat apa memikirkan gosip yang belum tentu benar? Bahkan, tidak sedikit yang merasa bangga karena Purwokerto kini punya warung terkenal yang jadi tujuan orang luar kota. Namun, bagi sebagian warga yang jeli, perubahan sikap Bu Haji Sukma menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi, setiap kali ia bicara tentang almarhum suaminya, selalu ada raut wajah aneh. Seolah bukan kesedihan yang tersisa, melainkan semacam bayangan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan.
Aku rela kehilangan dia, yang penting usaha ini bisa besar. Kalimat itu pernah terdengar samar dari mulutnya ketika ia berbicara sendiri di dapur. Seorang karyawan yang mendengar langsung tidak pernah berani menceritakan pada orang lain. Ia hanya memendam rasa takut dalam hati sambil terus bekerja di warung itu. Keanehan lain juga muncul pada perilaku pembeli. Ada sebagian orang yang mengaku tidak pernah merasa kenyang setelah makan di sana. Entah mengapa, meskipun porsinya banyak, mereka selalu ingin kembali keesokan harinya. Seakan ada daya tarik tak kasat mata yang menjerat mereka untuk terus datang. Seorang mahasiswa kos di dekat warung bahkan pernah berkata, kalau sehari saja nggak makan di sana, rasanya kayak ada yang kurang. Ucapannya mungkin terdengar bercanda, tapi raut wajahnya serius. Ia benar-benar merasa terikat pada ayam geprek Bu Haji Sukma. Semakin lama, gosip pun berubah arah. Bukan lagi sekadar soal resep rahasia, melainkan dugaan tentang pesugihan. Warga yang lebih tua bercerita tentang perjanjian gaib yang bisa membuat usaha dagang laris manis, tetapi dengan syarat harus menyerahkan tumbal. Mereka mengaitkan cerita itu dengan kematian Pak Harun yang mendadak. Bisa jadi suaminya itu tumbal pertama, bisik seorang tetua kampung dengan nada pelan, seolah takut ada yang mendengar. Cerita itu terus berkembang dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada pula yang menertawakan. Tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, warung Bu Haji Sukma memang tidak pernah sepi. Bahkan saat hujan deras sekalipun, orang selalu datang. Seakan ada kekuatan yang memaksa mereka untuk masuk. Di balik senyum ramahnya melayani pelanggan, Bu Haji Sukma menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang membuatnya semakin jauh dari kehidupan normal. Rahasia yang berkaitan dengan pengorbanan, darah, dan kesepakatan yang hanya bisa dijalani dengan keberanian seorang manusia yang rela menukar cinta dengan kekayaan. Dan meskipun gosip itu belum terbukti, tanda-tanda gelap sudah mulai tampak di sekeliling warung. Kehidupan baru Bu Haji Sukma bukanlah sekadar keberuntungan biasa, melainkan jalan berliku yang penuh dengan bayangan kematian. Kematian Pak Harun, suami dari Bu Haji Sukma, selalu menjadi topik yang sulit dibicarakan di antara warga Purwokerto, khususnya di lingkungan tempat mereka tinggal dulu. Semua orang tahu bahwa hidup Pak Harun selama ini biasa-biasa saja. Ais, pria sederhana, pekerja keras, dan tidak pernah terlibat masalah besar. Setiap pagi, ia keluar rumah dengan becak tuanya, mangkal di dekat pasar atau terminal, lalu pulang menjelang sore dengan wajah letih. Meski hidup papasan, ia tetap dikenal ramah dan suka menolong tetangga. Itulah sebabnya, ketika kabar kematiannya mendadak terdengar, orang-orang sulit percaya. Tidak ada tanda-tanda sakit parah sebelumnya. Siangnya ia masih terlihat segar, bahkan sempat berbincang dengan tetangga sebelah rumah sambil bercanda. Ia bercerita ingin membeli ban baru untuk becaknya, juga berencana membawa istrinya jalan-jalan sederhana ke Batu Raden minggu depan. Semua tampak normal. Namun, malam itu semua berubah. Menurut cerita yang beredar, selepas maghrib, Pak Harun tiba-tiba mengeluh pusing. Ia masuk ke kamar, rebahan, dan meminta dibuatkan air hangat oleh istrinya. Tidak lama kemudian, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, dan napasnya tersengal-sengal. Bu Haji Sukma panik, berteriak minta tolong ke tetangga. Sayangnya, ketika warga berdatangan, nyawa Pak Harun sudah tidak bisa diselamatkan. Yang membuat orang semakin heran adalah ekspresi wajahnya. Ketika meninggal, matanya terbuka lebar, bibirnya seperti ingin mengucapkan sesuatu, dan di lehernya terlihat urat-urat tegang, seolah ia menahan rasa sakit yang tak biasa. Beberapa orang yang membantu memandikan jenazah bahkan berbisik bahwa tubuhnya terasa dingin. Luar biasa, padahal ia baru saja menghembuskan napas terakhir. Pemakaman berlangsung sederhana. Banyak yang datang mengiringi kepergian Pak Harun, termasuk kawan-kawan sesama tukang becak yang menaruh hormat pada ketekunannya. Namun, sejak hari itu, gosip mulai berkembang. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah kematian Pak Harun wajar, atau ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya? Kecurigaan itu semakin kuat ketika kehidupan Bu Haji Sukma berubah drastis setelah kepergian suaminya. Dalam waktu singkat, ia mendirikan warung ayam geprek yang ramai luar biasa. Seolah-olah kematian Pak Harun justru membuka jalan lebar untuk rezeki istrinya. Bagi sebagian orang, kebetulan itu terasa terlalu aneh. Tetua kampung bahkan mengaitkannya dengan cerita lama tentang pesugihan. Dalam tradisi Jawa, pesugihan bukanlah hal asing. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang rela menukar jiwa manusia demi kekayaan. Tumbalnya bisa siapa saja, termasuk anggota keluarga sendiri. Bisikan-bisikan seperti ini mulai terdengar lirih di warung kopi, di teras rumah, hingga di pasar tradisional. Aku yakin, suaminya itu tumbal pertama, kata seorang bapak tua pada malam ronda, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Teman-temannya hanya terdiam,
tidak berani menimpali. Apalagi beberapa orang mengaku melihat kejanggalan menjelang kematian. Pak Harun, ada tetangga yang bersumpah mendengar suara aneh dari rumah Bu Haji Sukma malam sebelum tragedi itu terjadi. Suara itu seperti bisikan lirih bercampur doa, namun nadanya seram dan menggetarkan. Tidak seperti zikir atau doa biasa yang sering mereka dengar dari mulut Bu Haji Sukma saat pengajian. Yang lebih menyeramkan lagi, ada seorang ibu yang mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat pintu rumah Bu Haji Sukma malam itu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, seolah sedang mengawasi. Ketika ibu itu berusaha mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja. Ia menahan cerita itu selama berhari-hari karena takut dibilang mengada-ada. Namun, setelah gosip pesugihan mulai ramai, barulah ia berani menceritakannya. Bagi keluarga besar Pak Harun, kepergiannya juga menimbulkan luka mendalam. Kakak kandungnya sempat merasa ada yang janggal. Ia heran kenapa adiknya meninggal begitu cepat, padahal selama ini tidak punya riwayat penyakit serius. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya lebih jauh kepada Bu Haji Sukma, jawabannya selalu singkat dan dingin. "Sudah takdir, Mas. Jangan dipertanyakan lagi." Sikap Bu Haji Sukma itu semakin memperkuat kecurigaan. Bukannya bersedih, ia justru terlihat cepat sekali bangkit. Bahkan bisa dibilang lebih bahagia setelah ditinggal suaminya. Tidak lama setelah tahlilan selesai, ia sudah sibuk mengurus pembangunan warung. Seolah kematian suaminya hanya sekadar batu loncatan. Dalam hati, sebagian orang mulai merasa ngeri. Bagaimana mungkin seorang istri bisa begitu tegar, bahkan bersemangat setelah kehilangan pasangan hidupnya? Bukankah biasanya duka itu bertahan lama? Tetapi pada Bu Haji Sukma, semuanya tampak berbeda. Ada satu kisah yang kemudian beredar luas. Konon, malam sebelum Pak Harun meninggal, ia pernah berkata pada seorang temannya sesama tukang becak, "Aku akhir-akhir ini sering mimpi aneh. Ndro mimpi didatangi sosok hitam yang bilang kalau aku harus siap diganti demi rezeki keluarga. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi rasanya mimpi itu terlalu nyata." Temannya hanya menganggap itu mimpi buruk biasa, tidak pernah menyangka itu akan menjadi pertanda. Keesokan harinya, Pak Harun benar-benar meninggal. Cerita itu menambah keyakinan sebagian warga bahwa kematiannya bukanlah hal wajar. Mereka percaya ada perjanjian gaib yang sudah dibuat Bu Haji Sukma, dan sebagai harga dari perjanjian itu, suaminya harus menjadi tumbal pertama. Namun, gosip tetaplah gosip. Tidak ada yang berani menuduh langsung. Apalagi, warung Bu Haji Sukma semakin hari semakin ramai. Orang-orang seperti terhipnotis, selalu kembali meski sudah berkali-kali makan di sana. Seakan-akan ada sesuatu dalam makanan itu yang membuat mereka ketagihan. Bagi sebagian warga, misteri kematian Pak Harun hanyalah awal dari cerita yang lebih besar. Mereka merasakan ada bayangan gelap yang kini menyelimuti warung ayam geprek itu. Bayangan yang membuat orang bertanya-tanya, berapa banyak lagi jiwa yang akan melayang demi mempertahankan kesuksesan Bu Haji Sukma. Dan entah mengapa, setiap kali malam tiba, ada yang bersumpah mendengar suara samar dari arah warung. Suara seorang laki-laki yang merintih pelan, seolah sedang meminta tolong. Banyak yang percaya itu adalah suara arwah Pak Harun yang tidak bisa tenang karena kematiannya telah dijadikan bagian dari perjanjian terlarang. Seiring waktu, warung ayam geprek milik Bu Haji Sukma semakin dikenal luas. Setiap hari, antrean tidak pernah berhenti. Dari anak sekolah, pegawai kantoran, hingga keluarga yang sengaja datang dari luar kota hanya untuk mencicipi rasa yang katanya berbeda. Dari luar, semuanya terlihat wajar, seolah warung itu memang sekadar tempat makan yang sukses. Namun, bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya, ada hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Karyawan warung seringkali merasa merinding ketika harus membersihkan dapur menjelang tengah malam. Beberapa di antara mereka mengaku melihat bayangan melintas begitu cepat di sudut ruangan. Bayangan itu berwarna gelap, bentuknya menyerupai tubuh manusia, tapi terlalu besar untuk ukuran orang biasa. Ada pula yang mengatakan melihat sesosok makhluk berdiri lama di pojokan, seolah sedang memperhatikan. Namun, saat ditoleh 2 kali, sosok itu sudah hilang. Seorang karyawan bernama Rudi pernah mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ia diminta Bu Haji Sukma untuk merapikan stok ayam di dapur sebelum pulang. Saat sedang membuka lemari pendingin besar, tiba-tiba ia mendengar suara lirih, seperti seseorang berbisik di telinganya. Suara itu terdengar jelas, "Meski ia sendirian, jangan ambil. Itu milikku." Rudi sontak menjatuhkan ayam yang baru saja ia pegang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ia seorang di dapur saat itu. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, dan tanpa pikir panjang ia langsung berlari keluar, meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Sejak saat itu, ia menolak bekerja lembur.
Pengalaman serupa dialami oleh karyawan lain, Siti, yang bertugas membersihkan piring. Ia sering mendengar suara rintihan dari gudang penyimpanan, terutama ketika warung sudah tutup. Awalnya ia mengira itu suara kucing atau tikus, tapi semakin lama suara itu terdengar seperti suara manusia. Seorang laki-laki yang sedang kesakitan. Suara itu membuatnya takut setiap kali harus melewati gudang yang lebih menyeramkan lagi. Beberapa orang pernah mencium aroma amis darah di sekitar dapur. Padahal tidak ada ayam yang sedang dipotong. Bau itu muncul tiba-tiba, menusuk hidung, lalu hilang begitu saja tanpa jejak. Meski banyak yang mengalami kejadian janggal, tidak ada satupun karyawan yang berani menegur Bu Haji Sukma. Mereka hanya berbisik-bisik di belakang seling berbaji, cerita dengan wajah ketakutan. Semua memilih bertahan karena gaji yang diberikan cukup besar dibandingkan bekerja di warung lain. Uang seolah menjadi penutup mulut atas segala keanehan yang mereka alami. Di luar karyawan, beberapa pembeli juga pernah merasakan hal aneh. Ada pelanggan yang duduk sendirian di meja pojok dan tiba-tiba merasa ada orang lain yang duduk di depannya. Ia bisa merasakan kehadiran itu, meski saat ia menoleh, kursi kosong. Seorang ibu muda bahkan pernah bercerita bahwa anak kecilnya tiba-tiba menangis histeris di dalam warung, sambil menunjuk ke arah dapur dan berkata, "Ibu, ada bapak berdarah di sana." Cerita-cerita itu terus menyebar, menambah misteri di balik kesuksesan warung. Warga sekitar mulai yakin bahwa warung ayam geprek Bu Haji Sukma tidak dijaga oleh karyawan manusia saja, tetapi juga oleh sesuatu dari dunia lain. Beberapa orang tua di kampung berbisik bahwa Bu Haji Sukma memang memelihara makhluk gaib sebagai penjaga warung. Konon, makhluk itu adalah bagian dari pesugihan yang ia jalani sebagai imbalan atas tumbal yang diberikan. Makhluk tersebut akan memastikan warungnya selalu ramai, makanan selalu terlihat lezat, dan pelanggan tidak bisa berhenti datang. Semakin lama, tanda-tanda keberadaan makhluk itu semakin nyata. Pernah suatu malam, seorang mahasiswa kos yang tinggal tepat di seberang warung terbangun karena mendengar suara gaduh. Dari jendela kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ia melihat sosok tinggi besar, hitam legam, berdiri di atap warung. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke jalan. Matanya merah menyala seperti bara api. Mahasiswa itu menutup jendela secepat mungkin dan bersembunyi di balik selimut sampai pagi keesokan harinya. Ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya, tapi banyak yang tidak percaya. Hanya beberapa orang yang pernah mengalami hal serupa, yang mengangguk paham. Mereka tahu sosok itu memang benar-benar ada. Selain sosok besar itu, ada juga cerita tentang bayangan lelaki tua yang sering terlihat berdiri di dekat pintu dapur. Beberapa orang percaya itu adalah arwah Pak Harun, suami Bu Haji Sukma yang dijadikan tumbal. Arwahnya tidak bisa tenang, terjebak di warung itu, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Namun, anehnya, setiap kali cerita-cerita horor itu menyebar, warung tetap tidak pernah sepi, justru semakin ramai. Seakan gosip itu malah membuat orang penasaran untuk datang. Bagi sebagian pelanggan, rasa ayam geprek Bu Haji Sukma terlalu nikmat untuk dilewatkan, meski mereka tahu ada hal-hal aneh di baliknya. Di balik senyum ramah dan kerudung rapi yang selalu dikenakan Bu Haji Sukma saat melayani, tersimpan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang yang peka bisa merasakan hawa dingin setiap kali ia menatap mereka terlalu lama. Ada yang mengatakan tatapan itu membuat bulu kuduk berdiri, seolah mata Bu Haji Sukma bukan hanya milik manusia biasa. Keberadaan penjaga gaib itu semakin jelas ketika seorang karyawan baru mencoba berlaku curang. Ia ketahuan menyisihkan uang dari kas warung untuk kepentingan pribadi. Malam itu, saat ia pulang, tubuhnya mendadak lemas. Ia merasa seperti diikuti sesuatu sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, ia jatuh sakit keras. Tanpa sebab, tubuhnya panas, matanya sayu, dan ia terus mengigau menyebut nama Bu Haji Sukma. Anehnya, keesokan harinya, Bu Haji Sukma datang menjenguk. Dan hanya dengan menepuk pundaknya, si karyawan langsung sembuh. Sejak itu, ia tidak pernah berani macam-macam lagi. Semua kejadian itu membuat warung ayam geprek Bu Haji Sukma tidak hanya terkenal karena rasa makanannya, tetapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya. Orang datang bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk membuktikan gosip yang beredar. Namun, hanya sedikit yang benar-benar bisa merasakan keberadaan makhluk gaib di sana. Bogi yang pikat. Warung itu bukan sekadar tempat makan, ia adalah tempat yang dijaga oleh sesuatu dari dunia lain. Sesuatu yang menuntut bayaran, sesuatu yang kelak akan menagih tumbal baru. Seiring makin ramai warung ayam geprek milik Bu Haji Sukma, desas-desus mengenai pesugihan yang melatar belakangi kesuksesannya semakin gencar. Awalnya, gosip itu hanya terdengar lirih di warung kopi atau saat ronda malam. Namun makin lama, makin banyak orang yang percaya
bahwa apa yang dicapai Bu Haji Sukma bukanlah semata-mata hasil kerja keras. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah nyawa suaminya sendiri. Cerita ini semakin kuat karena berhubungan dengan cara Pak Harun meninggal yang misterius. Orang-orang mulai meyakini bahwa kematiannya adalah bentuk tumbal, sebuah persembahan bagi kekuatan gaib yang memberikan jalan bagi kekayaan istrinya. Mereka yang percaya pada hal semacam itu tahu tidak ada pesugihan tanpa pengorbanan. Semakin besar rezeki yang diinginkan, semakin besar pula tumbal yang harus diserahkan. Salah seorang tetua kampung bahkan pernah berkata, kalau hanya minta warung laris, biasanya tumbalnya binatang. Tapi kalau minta kaya raya, bisa sampai bangun rumah mewah, beli mobil, punya emas berpeti-peti. Pasti tumbalnya manusia. Dan yang paling kuat itu kalau yang dikorbankan keluarga sendiri. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Mereka mulai mengaitkan semuanya. Kematian Pak Harun, perubahan hidup Bu Haji Sukma, hingga ramainya warung ayam gepreknya. Tak berhenti sampai di situ. Ada pula cerita dari seorang pedagang ayam di pasar. Ia mengaku pernah melihat Bu Haji Sukma membeli ayam dalam jumlah sangat banyak, lalu membawanya ke suatu tempat jauh di pinggiran kota, bukan ke warung. Pedagang itu penasaran dan diam daya mengikutinya. Namun, sebelum bisa melihat jelas kemana arah tujuan Bu Haji Sukma, ia merasa dadanya sesak, kepalanya pusing, dan tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan. Ia pun terpaksa berhenti dan pulang dengan tubuh lemas. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi mencampuri urusan Bu Haji Sukma. Dari cerita yang berkembang, ada yang meyakini bahwa Bu Haji Sukma melakukan perjanjian gaib di sebuah makam tua yang jarang dikunjungi orang. Di sanalah ia menyerahkan tumbalnya. Dalam perjanjian itu, ia harus memberi sesuatu yang paling ia cintai sebagai syarat kesepakatan. Maka, pilihan jatuh pada Pak Harun, suaminya sendiri. Sejak itu, jalan rezekinya terbuka lebar. Warungnya laris, manis, uang mengalir deras, dan hidupnya berubah total. Namun, perjanjian semacam itu tidak pernah tanpa risiko. Konon, setiap beberapa tahun sekali, ia harus mempersembahkan tumbal baru agar usahanya tetap bertahan. Tumbal itu tidak harus selalu berupa anggota keluarga, bisa siapa saja yang dipilih oleh penjaga warungnya. Dan tanda-tandanya biasanya akan muncul lewat kejadian-kejadian aneh. Beberapa karyawan lama mengaku pernah mendengar Bu Haji Sukma berbicara sendiri di dapur saat malam. Kata-kata yang terdengar samar antara doa dan mantra. Tetapi ada kalimat yang jelas sekali. Sudah kuberikan yang kau minta. Biarkan warung ini tetap ramai. Biarkan orang-orang datang lagi, dan lagi. Ucapan itu didengar oleh seorang karyawan yang sedang pura-pura tidur di dekat dapur. Ia ketakutan setengah mati, tetapi memilih bungkam karena takut kehilangan pekerjaannya. Ada pula satu kisah yang membuat bulu kuduk warga sekitar berdiri. Seorang pengemudi ojek online pernah bercerita bahwa ia mendapat pesanan makanan dari warung Bu Haji Sukma pada tengah malam. Padahal, jam segitu warung biasanya sudah tutup. Karena penasaran, ia datang juga. Anehnya, lampu warung menyala terang, dan pintunya sedikit terbuka. Dari dalam, ia bisa melihat Bu Haji Sukma sedang duduk di lantai, dikelilingi baskom besar, berisi. Namun, ayam-ayam itu tidak biasa, warnanya pucat, dan beberapa bahkan tampak seperti bercampur dengan cairan merah yang kental. Pengemudi itu tertegun, tetapi begitu Bu Haji Sukma menoleh, ia merasakan hawa dingin menelusup hingga ke tulang. Dengan terbota-bota, ia berpura-pura salah alamat, lalu kabur secepat mungkin. Sejak itu, ia tidak pernah lagi berani mengambil pesanan dari warung itu. Di sisi lain, pelanggan warung tetap saja berdatangan. Mereka seolah tidak peduli pada gosip dan cerita mistis yang beredar. Justru banyak yang merasa ketagihan. Seakan-akan ada sesuatu dalam makanan itu yang membuat lidah tak bisa berpaling. Beberapa bahkan mengaku tubuh mereka merasa lebih segar setelah makan di sana, meski dalam hati mereka tidak bisa menjelaskan mengapa. Tetapi, bagi orang-orang yang jeli, mereka sadar ada pola yang ganjil. Setiap kali warung itu semakin ramai, selalu ada saja warga yang tiba-tiba sakit mendadak atau meninggal secara misterius. Seolah ada hubungan yang tidak kasat mata antara kesuksesan warung dengan penderitaan orang lain. Meski banyak yang mulai curiga, tidak ada seorang pun yang berani menegur Bu Haji Sukma. Ia terlalu berpengaruh, terlalu menakutkan. Senyum ramahnya saat melayani pembeli tidak bisa menutupi aura menyeramkan yang mulai terasa dari dirinya. Ada kalanya, orang yang menatap matanya terlalu lama merasa seperti ditelan oleh kegelapan. Dalam diam, orang-orang sadar bahwa warung ayam geprek itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah bagian dari sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang dimulai dengan tumbal suami sendiri, dan entah siapa lagi yang akan menyusul. Semakin hari,
Nama warung ayam geprek Bu Haji Sukma makin harum di telinga masyarakat Purwokerto. Setiap jam makan siang, antrean pelanggan memanjang sampai trotoar. Banyak yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi sensasi ayam gepreknya. Rasa pedas yang meresap sempurna, sambal yang wangi, serta daging ayam yang empuk membuat siapapun ketagihan. Namun di balik kepopuleran itu, perlahan-lahan mulai muncul cerita ganjil dari sebagian pelanggan. Cerita-cerita itu tidak langsung tersibar luas, hanya beredar di lingkaran kecil, sering dianggap halusinasi atau kebetulan. Tetapi semakin lama, semakin banyak yang mengalami hal serupa, hingga gosip itu menjadi rahasia umum yang jarang diucapkan keras-keras. Seorang mahasiswa yang ngekos di sekitar warung bercerita pada teman-temannya, ia membeli ayam geprek level pedas sedang, tapi saat menyuap pertama kali, lidahnya terasa seperti dilumuri cairan logam. Ada sensasi getir seperti darah segar yang menempel di langit-langit mulut. Ia sempat muntah, tapi ketika temannya mencicipi dari piring yang sama, rasanya justru normal dan enak. Mahasiswa itu pun kebingungan. Apakah hanya dirinya yang merasakan aneh atau ada sesuatu dalam makanan itu yang muncul secara acak? Kejadian lain dialami seorang pegawai kantoran. Ia membeli ayam geprek untuk dibawa pulang. Namun saat makan bersama keluarga, ia menemukan sehelai rambut putih panjang terjebak di antara sambal dan suiran daging ayam. Rambut itu aneh sekali, karena warnanya bukan sekadar putih layaknya uban, tetapi mengilap pucat seperti benang perak. Istrinya langsung merinding, karena rambut itu jauh lebih panjang dari rambut manusia biasa. Ketika hendak dibuang, rambut itu terasa dingin dan agak licin, seolah-olah masih hidup. Mereka memutuskan membakar rambut tersebut, namun yang aneh, rambut itu tidak mudah terbakar. Api kompor yang menyala hanya membuatnya melingkar, tidak hangus. Sejak saat itu, keluarga tersebut tidak pernah lagi membeli di warung Bu Haji Sukma, meski harus menahan rasa ingin. Ada juga kisah dari seorang sopir angkot yang rutin makan di sana. Ia mengaku setiap kali selesai menyantap ayam geprek, tubuhnya terasa lebih segar, meski ia hanya tidur sebentar setelahnya. Namun, ia juga sering dihantui mimpi buruk. Seorang lelaki tua bersarung dengan wajah penuh luka datang menghampiri sambil membawa sebilah parang. Dalam mimpinya, lelaki itu selalu menggumam, "Kau makan dagingku, kau makan dagingku." Sopir itu sempat mengira hanya kebetulan karena kelelahan. Tapi mimpi itu muncul berulang kali, selalu setelah ia makan di warung Bu Haji Sukma. Tidak berhenti di situ. Kejanggalan juga dialami oleh beberapa pelanggan yang peka secara spiritual. Seorang ibu muda yang kebetulan bisa merasakan hal-hal goib menceritakan bahwa setiap kali ia menyuap makanan dari warung itu, aroma sambalnya bercampur dengan bau amis darah manusia. Ia juga melihat bayangan samar di atas piring, seperti wajah seorang pria yang menatap dengan mata penuh dendam. Sang ibu gemetar, dan sejak hari itu ia memilih menghindari warung tersebut meski suaminya masih menjadi pelanggan setia. Sementara itu, para karyawan yang bekerja di dapur warung menyimpan rahasia yang jauh lebih menakutkan. Ada yang mengaku pernah melihat ayam yang baru dipotong tiba-tiba bergerak kembali meski kepala sudah terpisah dari badan. Ada pula yang melihat sambal yang mereka ulek mendadak berubah warna menjadi lebih gelap, seolah bercampur dengan sesuatu yang bukan. Hebat. Saat mereka panik, Bu Haji Sukma hanya berkata, "Itu biasa, jangan banyak tanya. Kalau kalian ingin tetap bekerja di sini, diam saja." Kalimat itu membuat mereka bungkam, karena memang gaji yang diberikan jauh lebih besar dibanding warung-warung lain. Pada malam tertentu, warga sekitar yang lewat depan warung sering mencium bau aneh. Bukan sekadar bau masakan, melainkan aroma amis bercampur harum yang menempel di hidung. Ada yang bilang baunya mirip darah, ada yang bilang seperti daging busuk yang ditutupi rempah-rempah. Tetapi anehnya, siang harinya warung itu tetap dipenuhi. Orang yang justru mengatakan masakannya sangat lezat. Dari semua cerita tersebut, muncul dugaan bahwa ada campuran lain dalam makanan Bu Haji Sukma. Bukan sekadar bumbu rahasia, melainkan sesuatu yang berasal dari perjanjian gaibnya. Ada yang percaya bahwa sebagian daging ayam di warung itu bukan murni ayam, melainkan campuran dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Karena itu, beberapa orang merasakan rasa darah, rambut, atau bahkan aroma aneh yang tidak ditemukan orang lain. Seolah-olah warung itu memberi menu berbeda kepada setiap pelanggan, tergantung siapa yang dipilih oleh kekuatan gaib di baliknya. Meski gosip makin liar, anehnya justru semakin banyak orang berdatangan. Mereka seperti ketagihan, seakan-akan ada zat dalam makanan yang membuat orang ingin kembali lagi. Bahkan pelanggan yang mengaku pernah menemukan hal aneh pun kadang tak kuasa menahan diri untuk membeli lagi. Entah kenapa, rasanya ingin terus makan di sana. Begitu kata seorang pelanggan tetap,
Namun, bagi sebagian warga yang lebih jeli, hal itu justru menambah keyakinan bahwa warung tersebut sudah tidak lagi sekadar warung biasa. Gelap yang bekerja di balik setiap piring ayam geprek yang disajikan. Kekayaan dan kesuksesan Bu Haji Sukma tidak datang begitu saja. Semua itu ditopang oleh sesuatu yang menyeramkan, yang pelan-pelan mulai menampakkan wajahnya lewat makanan yang dimakannya setiap hari. Warung ayam geprek Bu Haji Sukma semakin hari semakin tak terbendung. Meski gosip menyeramkan beredar, tetap saja orang-orang rela antre demi sepiring nasi dan ayam dengan sambal pedas yang terkenal itu. Namun, di balik hiruk-pikuk pelanggan, ada seorang mahasiswa kos bernama Bayu yang mulai merasa ada yang tidak beres. Bayu adalah anak rantau dari Banjarnegara. Ia mengambil kuliah di Purwokerto dan tinggal tidak jauh dari warung Bu Haji Sukma untuk menambah uang saku. Ia bekerja paruh waktu sebagai karyawan di warung tersebut. Biasanya bagian cuci piring dan membantu bersih-bersih setelah warung tutup. Awalnya Bayu senang bekerja di sana karena gajinya lumayan besar, bahkan lebih besar dari kef-kef tempat temannya bekerja. Tapi semakin lama, ia mulai menyadari keonggelan-keonggelan yang membuat hatinya gelisah. Setiap kali warung tutup, Bu Haji Sukma tidak pernah langsung pulang. Ia sering masuk ke dapur sendirian, menutup pintu rapat, dan berada di dalam cukup lama. Dari balik celah pintu, Bayu pernah mendengar suara-suara aneh, seperti gumaman doa, tapi bercampur dengan desahan berat. Ada pula bau amis yang tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan wangi rempah-rempah. Malam itu, Bayu merasa bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Hingga suatu malam, rasa penasaran itu benar-benar mendorongnya untuk mengintip. Setelah warung sepi dan karyawan lain sudah pulang, Bayu berpura-pura masih mencuci piring di belakang. Ia tahu Bu Haji Sukma akan masuk ke dapur, dan ia sengaja menunggu. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, Bu Haji Sukma membuka pintu dapur, membawa sebuah baskom besar, lalu menutup pintunya ropet-ropet. Bayu menahan napas, mendekat pelan-pelan. Dari celah pintu yang kecil, ia mencoba melihat apa yang sedang dilakukan majikannya. Saat itu, pandangannya langsung membeku. Di depan matanya, terlihat baskom besar berisi potongan ayam yang digenangi cairan merah pekat. Tapi yang membuat Bayu tercekat, cairan itu jelas bukan darah ayam biasa. Warnanya lebih gelap, lebih kental, dan aromanya menusuk seperti darah manusia yang segar. Bu Haji Sukma duduk bersila di lantai dapur. Kedua tangannya terangkat, bibirnya komat kemit membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra. Sesekali, meraih potongan ayam itu, mencelupkannya ke cairan merah, lalu menaruhnya kembali. Di dinding belakang, Bayu bisa melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Ada lukisan aneh dengan goresan merah menyerupai darah, berbentuk lingkaran dengan simbol-simbol asing di dalamnya. Tiba-tiba Bayu mendengar suara lain, bukan dari mulut Bu Haji Sukma, melainkan suara serak seorang laki-laki yang terdengar seperti sedang merintih. Sakit, Sukma, sakit. Suara itu datang dari arah baskom, membuat Bayu refleks mundur setapak. Matanya berusaha mencari sumber suara dan ia hampir menjerit ketika menyadari cairan merah di dalam baskom itu tampak beriak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Diam kau!" Suara Bu Haji Sukma tiba-tiba meninggi, seolah menjawab suara misterius itu. "Sudah kuberikan tubuhmu, sudah kuserahkan jiwamu. Kau milikku, Harun. Jangan lagi mengganggu." Bayu tertegan. "Harun? Bukankah itu nama almarhum suami Bu Haji Sukma?" Dadanya berdegup kencang. Ia mulai paham suara yang merintih tadi mungkin suara arwah Pak Harun yang dijadikan tumbal dalam pesugihan. Bayu ingin segera lari, tapi kakinya seakan menempel ke lantai. Bu Haji Sukma melanjutkan ritualnya. Kali ini, ia meraih segenggam sambal dari ulekan besar di sampingnya, lalu mencampurkannya ke dalam cairan merah itu. Dengan wajah khusyuk, ia menjilat ujung jarinya yang berlumuran cairan tersebut, kemudian menutup matanya. Seketika, tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Suaranya berubah serak, dan dari bibirnya keluar kalimat yang membuat Bayu hampir pingsan. "Orang-orang akan datang. Mereka akan makan. Mereka akan jadi bagian darinya. Bagian dariku." Bayu tidak sanggup lagi. Ia mundur beberapa langkah, berusaha menahan jeritan yang hampir pecah dari tenggorokannya. Tapi entah bagaimana, lantai kayu di bawah kakinya mengeluarkan bunyi berderit. Suara itu cukup untuk membuat Bu Haji Sukma menoleh cepat ke arah pintu. Mata mereka bertemu. Untucked. Sesaat, Bayu melihat sesuatu yang bukan manusia di mata Bu Haji Sukma. Bola matanya hitam legam, pupilnya memanjang seperti mata binatang buas. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan jiji-jiji yang tampak lebih tajam dari biasanya. "Bayu," suara Bu Haji Sukma memanggilnya dengan nada datar namun menakutkan.
Kau melihat ya, Bayu panik. Ia langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan warung itu tanpa menoleh lagi. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia besar Bu Haji Sukma telah terbongkar. Tapi itu bukan berarti ia aman. Justru sejak malam itu, hidup Bayu tidak pernah sama lagi. Ia sering merasa ada yang mengikutinya saat berjalan pulang malam. Kamar kosnya yang sempit tiba-tiba terasa pengap. Dan dalam tidurnya, ia mendengar bisikan suara perempuan memanggil namanya berulang kali. Kadang ia terbangun dengan leher terasa dicekik. Padahal tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Bayu sadar, ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Bu Haji Sukma bukan sekadar penjual ayam geprek. Ia adalah penjaga perjanjian dengan kekuatan gelap. Dan siapapun yang tahu rahasia itu berarti sedang mempertaruhkan nyawanya. Sejak malam ketika Bayu menyaksikan ritual mengerikan di dapur warung, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia tidak bisa melupakan wajah Bu Haji Sukma yang berubah menyeramkan, cairan merah pekat yang seolah hidup di baskom, dan suara lirih seorang laki-laki yang merintih dari dalam cairan itu. Yang paling menghantuinya adalah nama yang disebut Harun, suami Bu Haji Sukma, yang dikabarkan meninggal mendadak. Bayu mulai menghubungkan semua potongan cerita yang ia dengar dari warga sekitar. Mereka sering membicarakan kematian Pak Harun yang aneh, lalu kesuksesan Bu Haji Sukma yang begitu cepat setelah itu. Dan kini, Bayu sendiri mendengar suara yang menyebut nama itu dengan jelas. Ia semakin yakin bahwa arwah Pak Harun tidak tenang, bahkan mungkin terperangkap dalam pesugihan yang dijalankan istrinya. Gangguan yang dialami Bayu makin menjadi. Hampir setiap malam ia bermimpi didatangi sosok laki-laki tua, mengenakan sarung dan peci lusuh. Wajahnya pucat, matanya merah, dan mulutnya berlumuran darah. Sosok itu selalu duduk di pojok kamarnya, menatap tajam, lalu bergumam lirih, "Katakan pada mereka, aku bukan mati biasa, aku ditumbalkan." Awalnya, Bayu mengira itu hanya akibat pikirannya yang terguncang. Tapi semakin lama, mimpi itu terasa nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur. Suara berat dan serak itu selalu terdengar jelas. Bahkan terkadang terbawa sampai ia terbangun. Pernah suatu malam, saat ia tersadar karena mimpi itu, ia mendengar pintu kamarnya diketuk pelan. Degup jantungnya memuncak, dan ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun lantai koridor kosnya basah, berbekas, jejak kaki penuh lumpur, berjalan menjauh ke arah tangga. Tidak hanya Bayu yang mengalami hal-hal aneh. Warga sekitar warung juga mulai melaporkan penampakan sosok yang diduga arwah Pak Harun. Beberapa pedagang kaki lima bercerita bahwa pada tengah malam, saat mereka berkemas, mereka sering melihat seorang lelaki tua berdiri di depan warung ayam geprek Bu Haji Sukma. Sosok itu mengenakan sarung, dengan wajah sayu, dan tatapan kosong. Anehnya, saat didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Seorang tukang parkir yang bekerja di dekat situ bahkan bersumpah ia melihat lebih jelas. Menurut ceritanya, suatu malam ia duduk sambil merokok, menunggu jalanan sepi. Ia melihat sosok Pak Harun berdiri di depan pintu warung, menatap ke dalam seolah ingin masuk, tapi tiba-tiba tubuhnya perlahan menghitam dan menghilang. Yang hanya bau anyir menusuk hidung. Tukang parkir itu ketakutan setengah mati, dan sejak malam itu ia selalu pulang lebih cepat. Tidak berani lagi berjaga sampai larut. Semakin sering munculnya penampakan itu membuat warga yakin bahwa arwah Pak Harun tidak bisa beristirahat dengan tenang. Konon, jiwa yang dijadikan tumbal dalam pesugihan akan terjebak, tidak bisa ke alam baka, melainkan gentayangan di sekitar tempat perjanjian dibuat atau di sekitar orang yang mengikatnya. Itulah sebabnya arwah Pak Harun terus menampakkan diri di sekitar warung. Gangguan itu juga terasa oleh pelanggan tertentu. Ada yang mengaku saat sedang makan di warung, tiba-tiba melihat bayangan seorang pria tua melintas di cermin kaca, padahal ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang merasakan bau kemenyan samar bercampur amis darah saat hendak menyuap ayam. Namun, anehnya, sebagian besar pelanggan lain tetap menikmati makanannya tanpa menyadari hal-hal aneh itu. Bayu, yang sudah terjebak dalam lingkaran rahasia ini, merasa ketakutan luar biasa. Ia ingin berhenti bekerja di warung itu, tapi pikirannya selalu dihantui rasa cemas. Kalau aku keluar begitu saja, apa Bu Haji Sukma akan membiarkanku? Dia tahu aku sudah melihat segalanya, gumamnya dalam hati. Suatu malam, rasa takut itu mencapai puncaknya. Bayu baru saja pulang dari kampus dan berjalan melewati depan warung. Warung sudah tutup, lampu dimatikan, dan jalanan sepi. Saat ia menoleh sekilas, darahnya seakan berhenti mengalir. Di depan pintu warung, berdiri sosok laki-laki tua dengan wajah pucat dan tubuh kurus kering. Matanya merah menyala menatap lurus,
ke arah Bayu, bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanyalah suara gemeretak. "Tolong aku." Bayu terpaku, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Suara itu menusuk langsung ke kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Jejak kakinya meninggalkan noda merah di lantai. Bayu menahan napas, jantungnya hampir pecah. Saat jarak mereka hanya beberapa langkah, sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu menghilang begitu saja. Bayu berlari, pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di kamar, ia terduduk lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam benaknya, ia sadar satu hal. Arwah Pak Harun sedang berusaha menyampaikan pesan. Pesan itu jelas ia ingin kebenaran terungkap. Sejak saat itu, Bayu merasa dirinya punya tanggung jawab. Jika ia hanya diam, arwah Pak Harun akan terus gentayangan. Dan mungkin gangguan yang ia alami akan semakin parah. Tapi jika ia membuka mulut, ia tahu risikonya. Bu Haji Sukma bukan orang sembarangan. Ia memiliki kekuatan yang gelap, dan siapa pun yang mencoba mengganggu bisa menjadi korban berikutnya. Bayu berada di persimpangan. Ia bisa diam dan pura-pura tidak tahu, membiarkan arwah Pak Harun terus menderita. Atau ia bisa mencari cara untuk membongkar semua rahasia, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sementara itu, penampakan arwah Pak Harun semakin sering, bukan hanya di depan warung, tapi juga di jalanan sekitar. Bahkan di rumah warga yang sering makan di sana. Banyak yang mulai merasa ketakutan, namun mereka hanya berbisik-bisik. Tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Arwah Pak Harun seperti sedang mencari jalan keluar, mencoba mengguncang orang-orang agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal pasti, semakin sering ia muncul, semakin besar pula tekanan bagi Bu Haji Sukma. Dan ketika tekanan itu mencapai puncak, sesuatu yang lebih mengerikan pasti akan terjadi. Warung ayam geprek Bu Haji Sukma yang semula dianggap sebagai berkah, lambat laun mulai berubah menjadi sumber kegelisahan bagi warga sekitar. Semakin hari, penampakan arwah Pak Harun makin sering terlihat. Sosoknya yang kurus, berwajah pucat, dan bermata merah seakan menjadi beang-beang yang terus mengikuti warung itu. Warga yang dulunya tak peduli mulai merasakan ketakutan. Mereka makan dengan perasaan was-was. Beberapa bahkan berhenti datang sama sekali. Namun, Bu Haji Sukma tetap berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia masih melayani pelanggan dengan senyum ramah, masih memamerkan emas di tangannya, dan masih berbicara dengan penuh percaya diri tentang usahanya yang laris manis. Tapi dalam diam, wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dan mata cekungnya sering tampak lelah. Ada tanda-tanda bahwa ia sedang ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayu, yang sudah tahu rahasia gelap di balik kesuksesan itu, semakin yakin bahwa waktunya tidak lama lagi. Arwah Pak Harun tidak hanya gentayangan, tapi juga menuntut balas. Setiap malam, suara-suara rintihan semakin jelas. Di kos Bayu, ia mendengar suara lirih, "Sudah waktunya. Dia harus ikut aku." Kalimat itu membuat tubuhnya gemetar. Karena ia tahu dia yang dimaksud pasti Bu Haji Sukma. Malam itu, warung tutup lebih cepat dari biasanya. Para karyawan disuruh pulang, dan hanya Bu Haji Sukma yang tinggal sendirian di dapur. Beberapa warga yang lewat sempat melihat cahaya merah temaram dari dalam warung, seolah ada api kecil menyala. Beberapa lainnya mengaku mencium bau anyir yang menusuk hidung. Mereka saling berbisik, tapi tak ada yang berani mendekat di dalam dapur. Bu Haji Sukma duduk bersila, wajahnya penuh keringat. Baskom besar berisi ayam terletak di depannya, bercampur dengan cairan merah pekat yang semakin menyengat. Di dinding, simbol-simbol aneh yang biasanya samar kini tampak jelas, berpendar merah seperti darah yang menyala. Ia berusaha melanjutkan mantranya, berulang-ulang memohon, "Biarkan aku tetap hidup, biarkan aku tetap kaya, aku sudah berikan tumbal." Tapi malam itu, jawabannya berbeda. Suara berat yang biasanya hanya lirih, kini terdengar jelas di seluruh ruangan. "Kau telah berjanji. Tumbal berikutnya adalah dirimu." Bu Haji Sukma terkejut, wajahnya pucat pasi. "Tidak, aku sudah berikan Harun. Aku sudah korbankan dia." "Kau tak boleh mengambil aku," teriaknya panik. Tangannya gemetar, mencoba mencelupkan ayam ke dalam cairan merah untuk melanjutkan ritual. Tapi cairan itu mendidih sendiri, mengeluarkan gelembung-gelembung besar yang memercik ke arah wajahnya. Bau busuk menusuk hidung, membuatnya terbatuk-batuk. Tiba-tiba, sosok hitam besar muncul di sudut dapur. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi menjulang, dan dari mulutnya keluar suara menggelegar. "Kesepakatan sudah selesai. Kau terlalu serakah, Sukma. Kini giliranmu." Bu Haji Sukma menjerit histeris. Ia berlari keluar dari dapur, tapi pintu-pintu warung tertutup rapat, seolah terkunci oleh kekuatan gaib. Ia menghantam pintu berulang kali,
tapi tidak bisa terbuka. Dari kaca jendela, warga yang kebetulan melintas bisa melihat sosok Bu Haji Sukma berlari panik, wajahnya pucat ketakutan. Mereka hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Api tiba-tiba muncul di dapur, menjalar cepat ke seluruh ruangan. Asap hitam membubung, diiringi suara teriakan memilukan. Suara itu bukan sekadar teriakan orang yang terbakar, melainkan jeritan panjang penuh penderitaan. Bercampur dengan suara lain, suara laki-laki yang seakan ikut tertawa puas. Bayu, yang mendengar kabar warung terbakar, segera berlari ke lokasi bersama warga lain. Mereka mencoba membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya, tapi api terlalu cepat menjalar. Dalam hitungan menit, warung ayam geprek yang megah itu berubah menjadi kobaran api besar. Warga hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan semuanya dilahap api. Ketika api mulai mereda, mereka menemukan tubuh Bu Haji Sukma di dapur, hangus terbakar. Namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, seakan sedang melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Banyak warga yang merinding, yakin bahwa ia bukan hanya mati terbakar, melainkan dijemput oleh makhluk yang dulu memberinya kekayaan. Setelah kejadian itu, gosip tentang pesugihan Bu Haji Sukma semakin kuat. Warga percaya warung itu memang berdiri di atas tumbal nyawa suaminya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, perjanjian itu menagih balik, membawa dirinya ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Arwah Pak Harun pun dikatakan tidak pernah lagi menampakkan diri setelah malam kebakaran itu. Seolah-olah ia akhirnya terbebas dari ikatan pesugihan. Namun, beberapa warga masih mengaku mencium bau anyir setiap kali melewati bekas warung itu, meski kini hanya puing-puing hangus yang tersisa. Bagi Bayu, semua ini adalah pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keserakahan bisa membawa seseorang pada jalan yang mengerikan. Pesugihan mungkin menjanjikan kekayaan, tapi pada akhirnya akan menagih harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang. Jiwa manusia. Warung ayam geprek Bu Haji Sukma kini tinggal legenda kelam di Purwokerto. Orang-orang masih membicarakannya, sebagian dengan rasa takut, sebagian lagi dengan rasa heran. Namun satu hal yang pasti, kisah itu menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda jalan pintas menuju kemewahan. Sebab setiap perjanjian dengan kegelapan pasti berakhir dengan penagihan yang tak bisa ditawar, dan Bu Haji Sukma hanyalah salah satu contoh tragisnya.